Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurhim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Wa bil ardi ayatul mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita anjung tinggi Sahibul Bait, keluarga besar Bu Ani, ayah bunda beliau, suami dan anak-anak yang tercinta, serta bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Tauhid Rabbani Sumatera Barat Batu Sangkar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di malam yang penuh dengan kebaikan ini, Ustadz dengan rombongan dari Pekanbaru bisa berhari raya, berlebaran Idul Fitri pada tahun ini di rumah saudaranya Ustadz, yaitu Ibu Ani, sekeluarga. Mudah-mudahan kehadiran Ustadz dan rombongan untuk bisa berhari raya dan berlebaran Idul Fitri di tahun ini di rumah Ibu Ani, suami dan orang tua dan anak-anak, menjadi setawar sedingin, memberikan suatu pencerahan yang terbaik untuk hidup, agama, dunia, dan akhirat kita. Mudah-mudahan Ibu Ani dan keluarga besar tetap di dalam keberkahan, di dalam bimbingan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita akan bincang-bincang santai, bincang-bincang tentang ilmu ketuhanan, ilmu ma'rifat, yang mana ilmu ketuhanan dan ilmu ma'rifat ini Bapak Ibu wajib kita mengkhatamkannya sebelum datangnya ajal atau kematian. Sekiranya Bapak Ibu besok subuh kita meninggal dunia, maka malam hari ini kita telah khatam memahami namanya ilmu ketuhanan, ilmu tauhid itu. Makanya Ustaz selalu mengutarakan kepada Bapak Ibu semuanya, kepada jamaah, kalau ada di dalam hukum taklifi, ya, dalam hukum Islam itu ada hukum di atas hukum wajib, maka mempelajari ilmu tauhid dan ma'rifat ini di atas hukum wajib itu yang sebenar-benarnya. Kenapa di atas hukum wajib itu kita mempelajari ilmu tauhid dan ilmu ma'rifat ini? Sekiranya kalau ada di atas hukum wajib itu. Karena Allah mengatakan kepada kita ini, wa anna ila rabbikal muntaha. Bahwa sesungguhnya Rabb itu, sesungguhnya Allah itu adalah akhir kesudahan perjalanan hidup dan dirimu. Kalau Allah sudah menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu adalah akhir kesudahan perjalanan hidup dan diri kita, maka wajib bagi diri kita ini sebelum datangnya ajal dan kematian itu untuk bermakrifat, berliqa, bermusyahadah dan bermuwajahah dengan Allah itu. Apa sebabnya wajib bagi diri kita ini untuk bermakrifat, mengenal akan dirinya? Wajib bagi diri kita untuk berliqa, berjumpa dan bersua dengan dirinya. Wajib bagi kita itu untuk bermusyahadah, menyaksikan dirinya. Wajib bagi diri kita ini bermuwajahah, bertatap wajah dengan dirinya. Karena Allah katakan kepada kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dirimu itu asalnya adalah aku, tentu akan pulang dan kembali kepada aku. Disitulah rahasianya Allah itu hakikat sekalian alam.
Allah itu hakikat segala sesuatu. Allah itu hakikat sekalian diri. Jikalaulah Allah adalah hakikat sekalian alam, hakikat sekalian sesuatu dan diri, pasti satu saat kita akan berpulang dan kembali kepada dirinya. Di mana datangnya, situ pulangnya, di mana hilang, situ dicari. Ko iyo asawa, Bapak Ibu, datangnya daripada Tuhan, tentu pulang dan kembalinya kepada Tuhan. Makanya wajib bagi kita itu untuk mengenal Allah itu dengan pengenalan yang sempurna, zahir dan batin. Jadi tidak cukup Bapak Ibu kita mengenal Allah itu sebatas mengenal namanya. Tapi wajib bagi kita mengenal diri yang bernama Allah itu. Sebab apa? Bahwa diri dan namanya itu adalah esa dan satu. Kalau diri dan namanya itu esa dan satu, tiada berpisah. Itu maknanya al-ismu wal musamma wahid. Setiap nama yang kita sebut mesti jelas wujudnya. Setiap nama yang kita katakan mesti jelas rupa dan bentuknya. Kalau bahasa awaknya Bapak Ibu, apapun yang awak sampaikan, apapun yang awak sabuikan, meja misalnya, mesti jale wujud meja tu. Ya. Mik namanya mesti jale wujud mik tu. Ya. Karena setiap nama ada orangnya tu. Setiap nama ada wujudnya tu. Nah, sekarang kita berbicara tentang Allah. Kalau kita berbicara tentang Allah, Allah yang kita bicarakan itu, Allah yang kita imankan itu, Allah yang kita katakan itu, sudah jelas nak wujudnya? Sudah nampak nak orangnya itu bagi kita atau belum? Kalau belum, maka kita ini masih dikatakan oleh Allah dalam kategori orang yang buta. Apa kata Allah? Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, dipastikan dia buta di akhirat. Apa maksudnya yang buta di dunia itu dipastikan buta di akhirat? Maksud yang Allah katakan dalam surat Bani Israel ayat 72 itu bukanlah buta mata zahir yang ada di kepala ini, akan tetapi butanya mata hati yang ada di dalam dada. Ini yang dijelaskan Allah dalam surah Al-Hajj ayat 46 itu. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu, akan tetapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Jadi orang yang buta mata hatinya di dalam dada, inilah yang dikatakan Allah orang yang tersesat itu. Dan orang yang tersesat itu tempatnya di neraka. Jadi kalau Allah katakan Bapak Ibu, orang yang buta mata hatinya itu adalah orang tersesat dan tempatnya di neraka, lalu buta mata hati itu apa pula maksudnya itu? Butanya mata hati yang ada di dalam dada ini maksudnya, siapa yang tidak mengenal aku pada dirinya, dipastikan dia juga tidak akan pernah mengenal aku di luar dirinya. Siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, maka di waktu matinya dia juga tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku di dunia ini, dipastikan di akhirat dia juga tidak akan pernah mengenal aku. Rupanya yang dikatakan buta mata hati yang sebenar-benarnya itu adalah orang yang tidak mengenal Allah, itulah sebenarnya orang yang buta itu. Dan itulah yang dikatakan namanya orang yang tersesat. Nah, lalu bagaimana supaya kita dikatakan orang yang buta, tidak dikatakan sebagai orang yang tersesat? Maka wajib kita mengenal Allah yang punya nama itu. Ini yang Allah katakan kepada kita. Apa kata Allah?
Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada manusia, dia mengaku bertuhan kepada aku, mengaku dia mengenal aku, mengaku dia menyembah aku, mengaku dia beringat akan aku. Tapi sayang, kata Allah, yang disembahnya, yang diingatnya, yang diimaninya bukan diriku. Akan tetapi yang diimaninya, yang diingat dan disembahnya itu adalah lafaz Allah, huruf Allah dan tulisan Allah. Nah, siapa yang mengatakan Allah itu adalah berbentuk huruf, berbentuk lafaz, tulisan, alif, lam, lam, ha, maka dia telah menjadikan tulisan dan huruf Allah itu menjadi berhala dalam hati dan pikirannya. Ini yang dikatakan oleh Rasul sebenarnya. Man abdal asma dunal makna bahwa kafir. Barang siapa yang menyembah nama, menyembah huruf dan tulisan, itu yang dikatakannya Tuhan, tulisan itu yang diingatnya, yang diimajinasikannya, direnungkannya, ditanamnya dalam hati dan pikirannya, maka dia telah berada pada kesesatan yang nyata. Itulah dia benar-benar kafir, kata Rasulullah. Maka supaya kita tidak dikatakan kafir, supaya kita tidak dikatakan buta, supaya kita tidak dikatakan orang yang tersesat dan tempatnya di neraka, malam ini Bapak Ibu, Ustadz berikan waktu seluas-luasnya bagi Bapak Ibu untuk bertanya tentang ketuhanan ini, supaya nanti jalan pulang dan kembalinya kita itu benar-benar lurus, terang seterang-terangnya. Karena kita hidup ini sebenarnya mencari jalan aman saja, jalan selamat saja. Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang aman dan selamat, apa syaratnya? Kata Allah, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, yang mana hati dan jiwanya telah jinak kepada aku, disebabkan dia telah mengenal aku dengan pengenalan yang sempurna, zahir dan batin. Lalu dia menjadi orang yang patuh, orang yang penurut. Sami'na wa ta'na. Apa yang aku perintahkan dikerjakannya, apa yang aku larang ditinggalkannya. Lalu dia tetap istiqomah dalam sabarnya, istiqomah di dalam keikhlasan dan ketawakalannya kepada aku. Maka dialah sebenarnya telah berada pada makom yang aman itu. Nah, kenapa kita telah berada pada makom yang aman? Karena Bapak Ibu sudah mengenal, sudah menemui pemilik dunia dan akhirat. Sudah menemui pemilik kebahagiaan dan keselamatan, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada jalan lain bagi kita Bapak Ibu kalau kita ingin selamat, diri kita, keluarga, dan anak-anak, cucu, dan mantu kita, maka wajib kita mengenal Allah itu. Nah, maka mengenal Allah itu mesti zahir dan batin. Ya. Kalau kita sudah mengenal Allah zahir dan batin, maka disitulah kita tadi, hidup kita ini insya Allah selalu di dalam dekapan kandungan Rahman dan Rahimnya. Inilah orang yang sudah tertancap keimanan yang sudah isbat di dalam hatinya, innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sesungguhnya Allah itu serta diriku, Allah itu berserta aku. Jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Kalau kita sudah mengatakan Allah beserta kita, Allah bersama kita, jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan, maka Allah pun memberi jawaban kepada kita. Apa kata Allah? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku juga senantiasa hadir menyertai dirimu di mana saja kamu berada. Itu maksudnya, di mana ada kamu, disitulah nyatanya aku menjadi wujud rahasia dirimu, kata Allah. Salah satu bukti Allah katakan itu kepada kita. Apa kata Allah? Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabiuhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adana min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum.
Tidaklah di antara kalian yang bertiga saling berbisik-bisik, saling merahasiakan. Ingat kata Allah, yang keempatnya itu aku pada dirimu. Tidak ada di antara kalian yang berlima saling berbisik-bisik dan saling merahasiakan. Ingat kata Allah, yang keenamnya itu aku. Wala adana min zalika wala aksara ila huwa ma'ahum. Tidak ada di antara kalian berkumpul dengan jumlah yang sedikit maupun jumlah yang sangat banyak. Ketahuilah kata Allah, aku tetap hadir beserta dirimu di mana saja kamu berada. Kenapa kata Tuhan? Ala innahu bikulli syai'in muhit. Karena aku ini sudah meliputi akan segala sesuatu. Akan tetapi kesempurnaan Allah meliputi segala sesuatu. Sempurna aku meliputi pada diri setiap insan ini. Ini yang Allah katakan, inna rabbaka ahatta bin nas. Sesungguhnya Rabbmu itu, Allah itu, aku ini, kata Allah. Aku ini sudah meliputi diri setiap dirimu. Apa sebabnya aku sudah meliputi diri setiap dirimu? Karena dirimu itu adalah rahasia aku. Akulah sebenar-benarnya yang menjadi rahasia dirimu yang sesungguhnya. Ini yang Allah katakan. Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu rahasiaku. Rahasiaku itu sifatku itu. Sifatku itu tiada lain aku, kata Allah. Maka siapa yang ingin kenal aku? Siapa yang ingin berjumpa dengan aku? Siapa yang ingin bertatap wajah dengan aku? Kenali dirimu. Kalau kamu sudah mengenali dirimu, ketika itulah kamu bertatap wajah dengan aku. Ketika itulah kamu menyaksikan aku, dan ketika itu pula kamu berjumpa dan bersua dengan aku. Jadi pertemuan kita Bapak Ibu dengan Allah. Perjumpaan kita dengan Allah itu bukan seperti pertemuan Ustadz dengan Bapak Ibu. Bukan pula seperti pertemuan Bapak Ibu dengan Ustadz berjarak begini. Tapi pertemuan dan perjumpaan kita dengan Allah Bapak Ibu adalah pertemuan dan perjumpaan dalam satu wujud, satu rupa, satu nama dan satu rahasia. Makanya kalau kita ingin berjumpa dengan Allah dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, dan satu rahasia, kenalilah diri kita ini yang sebenar-benarnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal akan aku. Maksudnya apa? Siapa yang kenal dirinya, sadar dia bahwa dirinya itu tiada. Sadar dia bahwa dirinya itu buta. Sadar dia bahwa dirinya itu tuli, bisu, bodoh, lemah, papa, dan mati. Sadar dia sesadar-sadarnya bahwa dirinya itu tiada wujud dan tiada bersifat. Faqad arafa rabbahu. Pastilah dia mampu mengenal Tuhannya. Karena yang sebenar-benar ada itu Allah. Yang sebenar-benar melihat dan mendengar itu Allah. Yang sebenar-benar berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup itu adalah Allah. Jadi kesadaran Tuhan yang mesti diaktifkan selalu di dalam diri kita ini. Jangan kesadaran diri kita yang dihidupkan. Kalau kesadaran diri kita yang kita hidupkan bukan kesadaran Allah yang kita aktifkan, maka kesadaran diri yang kita hidupkan itulah yang menjadi dinding, itu yang menjadi hijab dan tirai antara kita dengan Allah. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, engkau pasti kenal aku. Maksudnya, bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau merasa engkau itu yang wujud, engkau merasa diri engkau yang bersifat, melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan hidup, dipastikan kamu tidak akan pernah bisa mengenal aku. Sebab apa? Karena yang wujud dan bersifat itu aku, kata Allah.
Kalau aku wujud, aku bersifat, lalu engkau juga merasa wujud dan bersifat, udah ada dua Tuhan itu. Tapi apabila engkau bukanlah engkau, engkau pasti kenal aku. Bila engkau sudah menyadari, engkau itu tiada wujud, tiada bersifat, pasti engkau kenal aku, karena yang wujud dan bersifat aku hanya semata-mata, kata Allah. Disitulah letaknya Allah menjelaskan tentang keesaan dirinya kepada kita. Ayatnya kita dah hafal tuh Bapak Ibu. Ya. Surat Al-Ikhlas itu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu Esa. Esa itu tunggal. Tunggal itu maknanya satu tiada berbilang. Satu tiada berbilang itu maksudnya hanya dia satu-satunya. Hanya dia satu-satunya, itu maksudnya tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, itu maksudnya hanya dialah yang wujud secara mutlak. Tidak ada yang wujud secara mutlak, itu maksudnya hanya dia semata-mata. Nah, pertanyaannya kepada Bapak Ibu semua nih, ya, supaya tidak tegang malam ini. Halo. Kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, Allah cuma yang tunggal Bapak Ibu. Tidak ada yang lain selain daripada dirinya. Lalu Bapak Ibu ini siapa sebenarnya? Kalau Allah cuma satu-satunya yang ada, hanya dia yang wujud semata-mata, ya. Siapa diri Bapak Ibu ini yang sebenar-benarnya? Bayang-bayang Allah. Membayang-bayang Allah. Itu dalam bahasa apa tuh? As-sailah. Tanggung jawab tuh Pak. Biar Ustadz agak rendahkan pertanyaan sedikit untuk mengambil jalannya. Pertanyaan Ustadz sama Bapak nih, Pak Fauzi ya? Ya. Pak Fauzi dari mana nih? Padang Panjang, Pak. Oh, Padang Panjang, ya, alhamdulillah. Pertanyaan Ustadz, adakah yang wujud selain Allah? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada yang wujud selain Allah, lalu Bapak ini siapa sebenarnya bagi Allah? Halo. Lihat. Ini. Tidak ada yang wujud selain Allah. Karena kata Allah cuma yang ahad kan? Esa. Ya. Allah cuma satu-satunya yang ada dari sejak dahulu, sekarang, dan yang akan datang hanya dia cuma yang ada. Kalau dia cuma yang ada, lalu siapa diri kita ini sebenarnya? Nah, lihat cara mengupas ilmunya. Secara bahasa syariat, bahasa syariat dulu, ini namanya tarki. Tarki itu memandang, membacanya dari bawah ke atas. Nah, secara bahasa syariat, karena Allah yang ada, ya, siapa diri kita ini sebenarnya dalam bahasa syariat, kita inilah yang disebut namanya Abdullah, hamba Allah. Nah, itu bahasa syariatnya tuh. Nah, dalam bahasa thariqat, diri Bapak Ibu ini disebut mir'atillah, cermin Allah, tempat memandang dirinya Allah. Secara bahasa hakikat, diri Bapak Ibu disebut wujudullah, ainullah, wujudnya Allah, nyatanya Allah. Secara bahasa ma'rifat, tiada lain Allah. Kalaulah diri Bapak Ibu ini secara bahasa ma'rifat tiada lain Allah, itu maksud yang sebenar-benarnya Allah lah itu semata-mata. Namun Bapak Ibu tak boleh ngaku Allah, apalagi jadi Allah. Nanti jadi Fir'aun nanti. Kalau tak boleh ngaku Allah dan jadi Allah, lalu kata-kata yang Ustadz keluarkan tadi, apakah kata-kata yang Ustadz keluarkan lalu Bapak Ibu dengar itu menunjukkan bahwa Ustadz ini mengaku Allah? Tidak. Kalau Ustadz tidak mengaku Allah, Bapak Ibu tidak mengaku Allah, apalagi jadi Allah. Lalu kata-kata yang kita keluarkan ini apa maksud yang sebenarnya? Kata-kata yang Ustadz lontarkan ini, maksud yang sebenarnya ingin memberi paham kepada Bapak Ibu
bahwa Allah sajalah yang ada semata-mata, kita tidak pernah ada sejak dahulu dan sejak sekarang dan akan datang, nggak pernah ada. Nah, kalau kita tidak pernah ada, kapan Bapak Ibu tidak pernah ada? Hah? Kita tidak pernah ada itu sejak dahulunya. Sejak dahulunya, sejak mula jadinya kita nggak pernah ada. Kalau kita sejak dahulunya, sejak mula jadinya nggak pernah ada. Kapan sejak dahulunya kita nggak pernah ada? Kapan sejak mula jadinya Bapak Ibu nggak pernah ada? Kita tidak pernah ada sejak dahulunya, sejak Allah itu wujud. Sejak Allah itu menamai dirinya, innani anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ni Allah. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, tidak ada yang awal, akhir, zahir dan batin. Tidak ada yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup melainkan aku semata-mata, kata Allah. Rupanya Allah lah yang ada sejak mula adanya, dahulu, sekarang maupun yang akan datang. Siapa yang mengatakan dirinya ada di hadapan Allah, maka itu ngaku-ngaku nama itu. Allah wujud, kita merasa pula wujud. Padahal wujud kita itu diwujudkan Allah, Allah wujud dengan sendirinya. Allah hidup, kita ngaku pula hidup. Padahal kita hidup dihidupkan, Allah itu hidup dengan sendirinya. Nah, jadi jangan sampai ada pengakuan diri kita itu. Nah, kalau tidak ada lagi pengakuan diri kita, maka disitulah kita benar-benar telah karam, telah fana, telah lebur dan sirna, wujud kita di dalam wujudnya, zat kita ke dalam zatnya, sifat kita ke dalam sifatnya, asma kita ke dalam asmanya, afal kita ke dalam afalnya. Inilah yang dikatakan gaib bertemu gaib, sir bertemu sir. Namun kata-kata itu sebenarnya tidak juga bisa diungkapkan Bapak Ibu. Kalau dikatakan wujud bertemu wujud, zat bertemu zat, gaib bertemu gaib, berarti masih ada dua wujud, masih ada dua Tuhan di situ. Nah, kalau sudah sampai kepada makom ketuhanan Bapak Ibu, kalau sudah sampai kepada makom la maujud illallah, maka di situ Nabi menggaris bawahi di sana dengan ucapan beliau, man arafallah kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, Allah yang wujud, Allah yang bersifat, Allah awal akhir zahir dan batin, kala lisanahu, maka keluh lidahnya. Keluh lidah itu kata yang tiada terkatakan. Tidak ada yang bisa disebut lagi, tidak ada bisa dijelaskan lagi. Karena memang dia segala-galanya, dan segala-galanya itulah nyatanya wujud dirinya. Jadi Allah itu tidak bisa dijelaskan Bapak Ibu. Allah itu tidak bisa diceritakan. Ya. Kalau kita ceritakan Allah, kita jelaskan Allah, itu bukan Allah. Lalu bagaimana orang akan paham tentang Allah yang akan kita hantarkan ilmunya kalau kita Bapak Ibu tidak bercerita, kalau Bapak Ibu tidak berbicara? Bisakah orang paham Bapak Ibu dengan tentang pengenalan diri kepada Allah kalau Bapak Ibu tidak menceritakannya? Tidak bisa paham. Berarti kalam ini, bicara kita ini hanyalah memberikan paham, memberikan penjelasan tentang Allah yang kita maksud. Ketika itulah sebenarnya dikatakan Allah itu sifat namun tiada bersifat. Kenapa dikatakan Allah itu sifat namun tiada bersifat? Dia dikatakan sifat karena kita menjelaskannya. Dia dikatakan sifat karena kita menerangkannya. Walaupun dia bersifat disebabkan kita menjelaskan tentang dirinya, sebenarnya diri yang kita jelaskan itu dia tiada bersifat. Nah, pertanyaan Ustadz, bagaimana supaya Allah itu tidak bersifat Bapak Ibu? Nah, diam, antuk sila, haniang sila. Makanya kesempurnaan makrifat itu pada diam, bukan diam-diam. Kalau diam-diam masalah tuh mah. Tapi diam di dalam paham, paham di dalam kesadaran, sadar di dalam kepatuhan, patuh di dalam keimanan. Jadi Allah itu cukup
dipahami dan diimani saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ya, sesungguhnya makom ma'rifat itu duduknya pada makom diam, bukan pada kata-kata. Sebab kalau dikatakan makom ma'rifat itu pada kata-kata, pada saat dia berhenti berkata, maka tak ada ma'rifatnya. Makanya dikatakan makom orang ma'rifat itu duduknya pada makom diam. Namun diam itu kata Ustadz, diam di dalam paham, paham di dalam kesadaran, sadar di dalam keheningan, hening di dalam kepatuhan, patuh di dalam keimanan. Itu duduknya makom ma'rifat itu. Jadi kalau kita dah duduk pada makom ma'rifat, maka disitulah hidup kita ini hanyalah bersifat sami'na wa ata'na. Dengar, patuhi. Nah, kalau bahasa Ustadz, dengar dan patuh itu, ya kok lapar makan, awi minum, panek maunjua, kok kantuk bawa lalu, tapi jangan malam ku lalu, ditalkinkan sama-sama. Jadi, itulah makna yang sebenarnya. Kok sakitnya berubah nyawa, sabarnya kita, ikhlasnya kita Bapak Ibu. Jadi tak ada hal yang mesti kita salahkan. Tak ada yang mesti kita tuding-tuding dalam hidup ini. Karena semuanya itu adalah Allahnya di sana. Nah, inilah makom kepatuhan itu, makom diam itu Bapak Ibu. Namun kesimpulannya, apabila Bapak Ibu kita semua telah duduk pada makom diam di dalam paham-paham dan kesadaran dan keimanan itu, ingat, orang ma'rifat tidak pernah mengatakan dirinya ma'rifat. Dan orang yang tidak pernah mengatakan dirinya ma'rifat juga belum tentu ma'rifat. Berarti di dalam ilmu tauhid dan ilmu ma'rifat tidak ada bahasa pengakuan itu. Kalau dia masih mengaku-ngaku ma'rifat, tanda belum ma'rifat. Nah, tinggal lagi pembuktian saja dalam bentuk amaliyah kita. Bagaimana syariatnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana komunikasinya dengan ayahnya, dengan anaknya, dengan suaminya, dengan istrinya, dengan cucunya, dengan menantunya, dengan sahabatnya. Itulah pembuktian. Ya. Tidak ada keluar lagi pada lisan kita ini kata-kata kucing, kata-kata ayam, itu tidak ada. Kalau kita sudah mampu memandang min nafsi wahidah, satu wujud, satu diri itu Bapak Ibu. Makanya kalau dikatakan min nafsi wahidah, dari diri yang satu, secara makna syariatnya diri yang satu itu adalah Adam. Dari Adam terzahilah namanya Hawa. Dari Adam dan Hawa zahilah kita ini anak keturunannya. Itu min nafsi wahidah dari sisi syariatnya. Dari sisi hakikat, min nafsi wahidah itu bukan Adam Bapak Ibu. Min nafsi wahidah dari sisi hakikat itu adalah Nur Muhammad. Kenapa daripada Nur Muhammad? Karena dari Nur Muhammad lah terciptanya namanya langit dan bumi. Dari Nur Muhammad lah terciptanya alam, aras, luh, kursi dan mahfuz. Dari Nur Muhammad lah terciptanya surga dan neraka. Maka Nur Muhammad itulah yang dikatakan bahan baku sekalian alamnya. Nur Muhammad itulah bahan baku segala sesuatu. Kalaulah Nur Muhammad itu bahan baku sekalian alam dan segala sesuatu, maka Nur Muhammad itulah yang dikatakan min nafsi wahidah, diri yang satu itu. Secara makna hakikat itu. Namun secara ma'rifat, min nafsi wahidah itu bukan Adam. Min nafsi wahidah itu bukan Nur Muhammad. Min nafsi wahidah itu adalah Allah Azza wa Jalla. Allah itulah asal segala sesuatu. Allah itulah asal sekalian alam. Allah itulah asal sekalian diri. Kalau Allah itu adalah asal segala sesuatu, asal segala alam, asal sekalian diri, maka dialah yang katakan diri yang tunggal itu yang sebenar-benarnya. Dialah yang katakan diri yang satu-satunya, nggak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau datar pandang itu
insya Allah Bapak Ibu, hidup kita akan menjadi rahmatan fil alamin dan lil alamin. Ini yang dikatakan dari Allah, bagi Allah, dan untuk Allah. Nah, di dalam bahasa ilmu makrifat yang diantarkan oleh orang-orang kasab, beliau membuat suatu rumusan, cara atau kefiat, supaya kita bisa memahami diri yang satu itu. Apa kata orang-orang kasab? Suhudul wahda fil kasroh. Pandang yang satu pada yang banyak. Itu maksudnya, pandang Allah pada yang banyak, bahwa sesungguhnya Allah itulah yang wujud pada segala yang ada ini. Allah yang wujud pada segala sesuatu itu. Nah, itu disebut namanya suhudul wahdah fil kasroh. Yang kedua, suhudul kasroh fil wahdah. Pandang yang banyak pada yang satu. Itu maksudnya bahwa sekalian alam ini itu wujud nyatanya diri Allah. Maka kenalilah wujud nyatanya diri Allah itu dalam bentuk dan rupa yang berbeda, wujud yang lain. Walaupun wujud yang berbeda, bentuk yang lain, akan tetapi itulah sebenarnya wujud nyatanya diri Allah itu. Nah, yang ketiga, suhudul wahda fil wahda, pandang yang satu tanpa yang satu. Itu maksudnya pandang Allah yang tanpa Allah. Makna pandang Allah yang tanpa Allah, Allah lah yang menyaksikan akan kebesaran wujud dirinya sendiri. Tidak ada siapa-siapa. Ini yang disebut namanya pandangan yang sudah putus. Pandangan yang sudah makrifat. Sampai-sampai Nabi mengatakan apa? Pada puncak makom ini. Man nazaro ila syai'in malam yarollaha fihi fahuwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada sesuatu, dipandangnya ayahnya, dipandangnya ibunya, dipandangnya suaminya, dipandangnya istrinya, dipandangnya anaknya, dipandang cucu dan menantunya, namun tak mampu dia memandang Allahnya pada ayah, ibu, suami, istri, anak, cucu, dan menantunya. Tak mampu dia memandang Allah. Maka itulah pandangan yang berdosa. Pandangan yang tidak bernilai ibadah, pandangan yang tidak berfaedah dalam hidupnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Dan jangan memandang apa yang dilihat oleh mata. Saya ulang lagi. Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata, dan jangan kita melihat apa yang dipandang oleh mata. Itu maksud yang sebenarnya. Apa yang dipandang oleh mata, pandanglah Allah, bahwa Allah lah yang wujud pada segala yang ada. Sebab apa? Karena dia yang ada satu-satunya. Itu maksudnya yang memandang dia, yang dipandang juga dia. Maka dialah yang memandang dirinya dengan dirinya sendiri. Dan jangan memandang apa yang dipandang oleh mata. Kalau kita memandang, kita melihat apa yang dipandang oleh mata, maka yang terpandang itu adalah sesuatu. Yang terpandang itu alam. Yang terpandang itu ayah, ibu, suami, istri, meja. Tapi pandanglah Allahnya yang wujud dan nyata pada meja dan sesuatu itu. Itulah pandangan yang putus. Inilah yang dikatakan diri Bapak Ibu, diri yang insan kamil mukamil, diri yang telah berkulima. Diri yang berkulima itu maksudnya adalah diri yang telah menyaksikan Allah secara sempurna zahir dan batin. Zahirnya nyata pada tubuh, batinnya nyata pada ruh. Itulah rahasianya insan kamil mukamil itu. Jadi insan kamil mukamil bukan diri Bapak Ibu, akan tetapi insan kamil mukamil itu adalah dirinya Allah. Karena Allah cuma yang ada. Jadi insan ini siapa? Insan ini adalah bentuk rupa diri Allah. Nah, kalaulah kita ini adalah bentuk rupa diri Allah, ya, maka nama daripada insan itulah yang dikatakan nama rahasia diri Allah. Insan itu nama yang ke-100. Sekarang insan itu ada namanya. Pak Daniel, Pak Ardi. Pak Daniel dan Pak Ardi itu nama rahasia diri Allah yang wujud dan nyata pada insan. Itu yang ke-101 itu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu, ya keluarga besar
Pak Son, Ibu Ani, Pak Jul, anak cucu dan menantu, serta bapak dan ibu-ibu Jamaah Tauhid Robbani Sumatera Barat, Batu Sangkar yang dirahmati Allah. Sekarang kita masuk pada sesi yang kedua, tanya jawab. Ustadz berikan Bapak Ibu waktu sepuas-puasnya. Itu saja, lebih dan kurang Ustadz sudahi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.